Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 9 SMP atau MTS? Baiklah, kalian tentunya sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sekolah. Kali ini kita akan membahas prediksi soal IPA Fisika yang akan siswa-siswi hadapi pada ujian sekolah. Diikuti ya. Yang pertama, perhatikan tabel besaran turunan satuan dalam sistem internasional dan alat ukur yang benar berturut-turut adalah. Silakan diperhatikan. Yang mana jawabannya? Ya, betul ya. Jawabannya yang benar adalah gaya, satuannya Newton, alat ukurnya dinamometer. Kemudian nomor 3, massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, alat ukurnya hidrometer. Nomor 5, potensial listrik, satuannya volt, alat ukurnya voltmeter. Jadi kita pilih jawabannya adalah D. Disimak ini penjelasan dari saya. Siswa-siswi harus ingat ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, dimensinya L, satuan SI-nya adalah meter. Massa, dimensinya M, satuan SI-nya adalah kilogram. Waktu, dimensinya T, satuan SI-nya adalah sekon. Suhu, dimensinya theta, satuan SI-nya adalah Kelvin. Kuat arus, dimensinya I, satuan SI-nya adalah ampere. Intensitas cahaya, dimensinya J, satuan SI-nya adalah kandela. Jumlah zat, dimensinya N, satuan SI-nya adalah mol. Sementara untuk besaran turunan, diantaranya adalah luas, satuan SI-nya meter persegi, dimensinya L pangkat 2. Volume, satuannya meter pangkat 3, dimensinya L pangkat 3. Kecepatan, meter sekon pangkat min 1, dimensinya LT pangkat min 1. Percepatan, satuannya meter sekon pangkat min 2, dimensinya LT pangkat min 2. Gaya, satuannya kilogram meter sekon pangkat min 2, dimensinya MLT pangkat min 2. Usaha, satuannya kilogram meter pangkat 2, sekon pangkat min 2, dimensinya ml pangkat 2 T pangkat min 2. Daya, satuannya kilogram meter pangkat 2, sekon pangkat min 3, dimensinya ml pangkat 2 T pangkat min 3. Momentum, satuannya kilogram meter sekon pangkat min 1, dimensinya mlt pangkat min 1. Frekuensi, satuannya sekon pangkat min 1, dimensinya T pangkat min 1. Tekanan, satuannya kilogram meter pangkat min 1, sekon pangkat min 2, dimensinya ml pangkat min 1, T pangkat min 2. Massa jenis, kilogram meter pangkat min 3, dimensinya ml pangkat min 3. Bisa ya? Baik, kita lanjut. Kalau sudah paham tentunya bisa menjawab soal yang ini ya. Doni melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. 1. Massa beberapa telur dalam plastik 0,5 kg. 2. Volume sebuah telur 40 cm3. 3. Suhu kamar Doni 298 Kelvin. 4. Tinggi meja belajar 80 meter. 5. Luas kantor ayah Doni 12 meter persegi. 6. Denyut jantung Doni 78 denyut per menit. Maka yang termasuk kegiatan pengukuran merupakan besaran pokok bersatuan SI adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jadi kita pilih jawabannya D. Bisa ya? Selanjutnya perhatikan gambar neraca atau timbangan berikut. Agar neraca dapat setimbang, maka di sebelah kanan perlu ditambahkan anak timbangan sebesar. Di sini yang turun adalah yang sebelah kiri. Maka agar setimbang, massa atau berat yang sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan.
Sebelah kiri kalau kita jumlahkan ini setengah kilogram sama dengan 500 gram ditambah dengan 1000 gram, berarti yang sebelah kiri jumlahnya adalah 1500. Jadi 500 gram ditambah dengan 1000, sebelah kiri jumlahnya 1500. Sebelah kiri 1500. Sementara sebelah kanan jumlahnya ini adalah berapa? 700 ya. Maka agar setimbang 700 harus ditambah sebanyak 1500 dikurang dengan 700. Maka yang harus kita tambah adalah 800 gram. Jawabannya C. Kemudian soal berikutnya, perhatikan skema susunan molekul zat sebagai berikut. Sifat fisik zat 1 seperti skema di atas, yang benar adalah zat 1 adalah zat padat, maka letak partikelnya teratur berdekatan, gerakan partikelnya tidak bebas, gaya tarik-menariknya sangat kuat. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, perhatikan peristiwa berikut. 1. Buah apel dikupas kemudian didiamkan beberapa saat. 2. Garam dilarutkan dalam air. 3. Kertas dibakar. 4. Lilin dipanaskan kemudian didinginkan. Peristiwa yang merupakan perubahan kimia yang mana? Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang baru yang disebut sebagai reaksi kimia. Perubahan zat tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dari 4 peristiwa tersebut yang merupakan perubahan kimia adalah nomor 1 dan nomor 3. Buah apel yang dikupas kemudian didiamkan beberapa saat akan menjadi berwarna coklat. Proses pencoklatan yang dialami oleh apel merupakan proses pencoklatan enzimatik yang dipengaruhi oleh kerja enzim fenolase. Kertas yang dibakar juga merupakan perubahan kimia, karena kertas yang dibakar akan menjadi abu dan abu tidak akan kembali ke bentuk semula. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. A. Bisa ya? Perhatikan gambar tabel berikut. Gambar 1 masanya 96,5 gram. Gambar 2 42,5. Gambar 3 52,5. Ketika benda dicat dengan warna yang sama, masing-masing benda memiliki bentuk dan volume yang sama. Apabila volume benda 5 cm3 dengan memperhatikan tabel massa jenis berbagai zat, maka ketiga benda tersebut berturut-turut adalah. Maka untuk mengetahui jenis benda ini, kita harus mencari dulu massa jenis benda masing-masing. Yang pertama, massa jenis untuk benda 1, massa dibagi volume, massanya 96,5 gram, dibagi dengan 5, hasilnya adalah 19,3. 19,3 ini adalah emas. Untuk benda yang kedua, massa dibagi volume, massanya 42,5, volumenya 5, hasilnya 8,5. 8,5 ini adalah kuningan. Kemudian massa jenis yang ketiga dengan cara yang sama, massa dibagi volume, massanya 52,5, volumenya 5 cm3, hasilnya 10,5. Pada tabel 10,5 adalah perak. Maka jawabannya adalah C. Berikutnya, perhatikan tabel color jenis berikut. Logam X bermassa 4,2 dipanaskan hingga suhunya 140 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam 9,2 kg air yang suhunya 30 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan, suhu akhir campuran menjadi 40. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis bahan logam adalah. Maka penyelesaiannya adalah menggunakan azas Black. Ki lepas sama dengan Ki serap. Yang mana yang melepas adalah yang suhunya lebih tinggi. Yang suhunya lebih tinggi di sini adalah logam 140. Yang menerima adalah suhu yang lebih rendah. Di sini yang lebih rendah adalah air 30. Maka penyelesaiannya
Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepas tadi adalah logam, maka M logam dikali C logam dikali delta T logam. Kemudian untuk air, M air, C air dikali delta T air. Yang melepas adalah logam, yang menerima atau menyerap adalah air. Maka kita masukkan angkanya 4,2 C logam. Untuk perubahan suhu logam 140 kurang 40. 140 ini adalah suhu logam, 40 adalah suhu campuran. Untuk Q serapnya 9,2 dikali 4200. Untuk perubahan suhu dari air, suhu campurannya 40 dikurang dengan suhu air, 40 kurang 30. Maka C logamnya sama dengan 9,2 dikali 4200 dikali 10 dibagi 4,2 kali 100. Ini bisa kita coret nolnya, 42 nya bisa dicoret. Maka hasilnya 920. Jawabannya adalah A. 920 itu adalah aluminium. Berikutnya, sebuah termometer dengan skala bebas derajat X memiliki titik beku air pada min 40 derajat X dan titik didih air 160 derajat X. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka pada termometer skala Celcius terbaca, kita bahas ya, persamaan yang kita gunakan adalah X dikurang X min per X max dikurang X min sama dengan C dikurang C min, CA dikurang C min. Titik beku dari Celcius adalah 0, titik didih dari Celcius adalah 100. Kita masukkan angkanya 15 min 40, 160 min 40, di sini C per 100. 15 min 40, 15 tambah 40, 55, 160 tambah 40, 200. Sama dengan C per 100. Maka C ini bisa dicoret nolnya. Maka C sama dengan 55 bagi 2, yaitu 27,5 derajat Celcius. B. Selanjutnya, grafik berikut merupakan pemanasan per kilogram air. Jika kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor yang diperlukan pada proses RKS. Di sini dilihat perubahan suhunya adalah 10 menjadi 30. Maka perubahan suhunya berapa, siswa-siswi? Ya, perubahan suhunya adalah 20. Maka penyelesaiannya Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya M air, C-nya C air, perubahan suhunya tadi 30 dikurang 10. Maka 4 dikali 4200 dikali 20, jawabannya adalah 336.000 Joule. D. Berikutnya, perhatikan tabel berikut. Posisi benda 1, 2, 3, 4 jika dimasukkan ke dalam zat cair K, L, M, dan N adalah. Yang betul jawabannya, ya, ini jawabannya adalah C ya. Benda 3 akan terapung jika dimasukkan ke dalam zat cair L. Karena benda 3 ini massa jenisnya lebih kecil daripada zat cair L, maka massa jenis 3 ini akan terapung. Berikutnya, buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Energi kinetik saat kelapa yang massanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah adalah. Yang perlu diperhatikan, ketinggian totalnya 20 meter. Yang ditanya energi kinetik pada ketinggian 4 meter. Maka penyelesaiannya adalah menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik pada saat di atas sama dengan energi mekanik pada saat di bawah. M1 sama dengan M2. Dimana pada saat di atas EK1-nya 0. MGH1 artinya M-nya 2, gravitasi 10, ketinggian mula-mulanya 20. Sementara untuk MGH2, masanya 2, gravitasi 10, ketinggian keduanya adalah 4 meter. Maka EK2 kita dapatkan 400 dikurang dengan 80. Jawabannya 320. Bisa ya? C.
Berikutnya, perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. 1. Melakukan gerak revolusi. 2. Melakukan gerak rotasi. 3. Nampak seperti bintang jatuh. 4. Mempunyai ekor gas dan ekor debu. Ciri-ciri planet adalah yang mana? Betul, jadi jawabannya adalah A ya. Ciri-ciri planet akan melakukan rotasi, yaitu sebuah perputaran planet pada porosnya. Yang kedua, planet akan melakukan revolusi, yaitu sebuah proses planet mengelilingi matahari. 3. Planet memiliki massa yang cukup. 4. Setiap planet memiliki atmosfer, kecuali planet Merkurius. 5. Setiap planet memiliki medan magnet. 6. Setiap planet memiliki satelit alami, kecuali planet Merkurius dan planet Venus. Jawabannya adalah A ya, 1 dan 2. Oke, bisa. Berikutnya, beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti pada tabel. Benda yang bergerak lurus GLB dan bergerak lurus berubah beraturan GLBB berturut-turut adalah. Perlu diingat di sini GLB berarti kecepatannya tetap konstan. GLBB ini artinya kecepatannya berubah, A-nya percepatannya yang konstan. Jadi untuk PQ, untuk kecepatan Q ini selalu 5 meter per sekon. Berarti ini GLB, sementara R ini terjadi perubahan kecepatan 2 meter, 2 meter per sekon, 4 meter per sekon, 6 meter per sekon, kemudian 8 meter per sekon, kemudian 10 meter per sekon. Artinya benda R bergerak secara GLBB, kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya, sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Seperti pada gambar, balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermassa 2 kg. Percepatan sistem balok dengan gaya F yang sama menjadi apa jawabannya? Jawabannya adalah B ya. Ini jawabannya 1,2. Jadi kita menggunakan persamaan, berarti untuk A2 berarti F dibagi M. Sementara F-nya kita dapatkan adalah 6 Newton. 6 Newton 3 dikali dengan 2 ya. Jadi F-nya 6 Newton. Kemudian massanya tadi ditambah 2 kg. 3 tambah 2 berarti 5. Maka percepatannya sekarang adalah 6 dibagi 5 di 1,2. Selanjutnya, urutan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis dari yang terbesar hingga terkecil adalah, maka kita cari satu persatu. Untuk keuntungan mekanis benda 1, 3 bagi 1, 3. Benda 2, 3,5 bagi 1,5, 2,3. Benda 3, 3,2 bagi 2, 1,6. Benda keempat, 4 bagi 2, 2. Maka urutan yang terbesar menjadi terkecil adalah, yang terbesar adalah 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 3. Berarti 1, 2, 4, 3. Ya, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 3 ya. 1, 2, 4, 3. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan air pada mulut ikan adalah, maka persamaan yang kita gunakan adalah Rho kali G kali H. H-nya adalah 50 kurang 15 sama dengan 30 cm. Kita rubah ke meter,
jadinya 0,35. 1000 dikali 10 dikali 0,35, jawabannya adalah 3500. Bisa ya? Jawabannya adalah C. Lanjut, gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah. Baik, kita jawab. Kita pertama cari dulu frekuensi. Frekuensi itu jumlah gelombang dibagi waktu. Maka N per T. Tadi jumlah gelombangnya adalah 10, waktunya 5. 10 bagi 5 berarti 2. Kemudian kita cari lambda. Lambda itu jarak dibagi dengan jumlah gelombang. Di sini jaraknya 2 meter, sementara jumlah gelombangnya atau N-nya sama dengan 1 ya. 1 dari mana? Ini berarti 1/4. Ini berarti setengah. Ini berarti 1/4. Berarti 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4. Maka N-nya adalah 1. 2 bagi 1 berarti lambdanya 2. Kecepatannya bisa kita cari menggunakan persamaan lambda kali frekuensi. 2 meter dikali 2 Hz, jawabannya adalah 4 meter per sekon. B. Lanjut, sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S seperti gambar. Bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 sekon. Sesudah sinyal dipancarkan dan bunyi pantul dari R tertangkap kembali setelah 3,5 sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara 1500, selisih kedalaman R dan S. Maka langkah pertama kita harus cari dulu masing-masing kedalaman. Kita cari kedalaman H, S, yaitu V kali T bagi 2. TS itu adalah 2 sekon. Maka 1500 kali 2 dibagi 2, HS-nya 1500. Ini duanya bisa kita coret ya. Untuk R, maka T-nya adalah 3,5. 1500 dikali 3,5 dibagi 2 adalah 2625. Maka selisih kedalaman R dan S tinggal kita kurangkan saja. Ini 2625 dikurang 1500, maka jawabannya 1125. Jawabannya A. Berikutnya, benda terletak di depan lensa cembung seperti gambar. Jika benda digeser 10 cm menjauh dari lensa, terbentuk bayangan bersifat. Maka kita harus tahu dulu. Jadi sifat bayangan pada lensa cembung adalah kalau benda di ruang 1, itu sifat bayangannya lah maya tegak diperbesar. Kalau benda di ruang 2, maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Kalau benda di ruang 3, maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Perlu siswa-siswi ingat kembali, untuk benda di ruang 2 itu berarti antara fokus sampai dengan 2 fokus. Sementara untuk benda di ruang 3 berarti antara 2 fokus sampai dengan tak hingga. Berikut gambarnya, penjelasannya. Untuk fokusnya bisa kita menggunakan persamaan S kali S aksen per S tambah S aksen. 15 kali 20, 15 tambah 20, maka 300 per 35. Jawabannya 8,6. Jika benda digeser 10 cm berarti 15 tambah 10, 25 cm. Berarti benda terletak di ruang 3. Karena benda di ruang 1 itu 0 sampai dengan 8,6, benda di ruang 2 itu 8,6 sampai 17,2, benda di ruang 3 itu 17,2 sampai tak hingga. Berarti kalau 25 cm berada di ruang 3. Kalau benda di ruang 3, maka sifatnya adalah betul, nyata, terbalik, lebih kecil dari bayangan semula. Berikutnya, seorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50
Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, kekuatan lensa kacamatanya adalah, maka ini adalah rabun dekat. Kita menyelesaikan jawabannya menggunakan persamaan P sama dengan 100 per Sn dikurang 100 per titik dekat, 100 per 30 dikurang 100 per 50. Kita samakan penyebutnya 150, maka 500 dikurang dengan 300, 200 per 150. Ini nolnya bisa kita coret, nolnya ya. Maka 2 per 1,5. 1,5 ini boleh kita tulis 3 per 2. 2 dibagi 3 per 2 sama dengan 2 per 1 dikali 2 per 3. Maka kekuatan lensanya adalah 4 per 3 dioptri. Berikutnya, perhatikan gambar muatan listrik berikut. Pada posisi tersebut terjadi gaya tolak-menolak sebesar 4 Newton. Kemudian kedua muatan benda diperbesar menjadi 2 kali semula dan jarak keduanya diubah menjadi 10 cm. Besar gaya tolak-menolak adalah, kita selesaikan menggunakan persamaan. Di sini F2 per F1 sama dengan Q1 aksen kali Q2 per Q1 kali Q2, sementara R-nya R1 per R2 kuadrat. Tadi berubah menjadi 2Q, kemudian awalnya Q, kemudian R1-nya 5, R2-nya 10. Q-nya bisa kita coret ya. Oke, bisa ya. Maka 2 kali 2 itu 4, 4 per 1. 5 per 10 bisa kita tulis ini sama dengan 1 per 2. 1 per 2 kuadrat berarti 1 per 4 ya. 1 per 4 berarti sama saja di sini 16 per 4. Jadi jawabannya adalah 4 Newton. B. Berikutnya perhatikan sederetan benda-benda bermuatan listrik yang digantung. Jika benda C adalah batang kaca yang sudah digosok dengan kain sutra, maka jenis muatan benda A, B, dan D dan E berturut-turut adalah yang mana? Betul. Jawabannya adalah B ya. A negatif, B positif, C negatif, D negatif. Berikutnya, pada rangkaian listrik di bawah ini diketahui E-nya 5 volt, hambatan dalamnya 1 ohm, R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. I2 dan I3 yang ditanya, maka langkah pertama bisa kita cari dulu R paralelnya. 3 kali 6, 3 tambah 6, ini ya, atas dikali bawah ditambah, maka didapatkan R paralelnya adalah 2 ohm. R totalnya kita hitung secara cari, RP tambah R1, 2 ohm tambah 2 ohm berarti 4 ohm. Kemudian I total bisa kita cari menggunakan persamaan V dibagi R total ditambah hambatan dalam. 5 dibagi 4 tambah 1 berarti 5 per 5, 1 ampere. Kemudian kita cari P paralel, yaitu R paralel dikali dengan I total. R paralel 2 ohm, I totalnya 1 ampere, 2 kali 1 2 volt. V paralel ini kita gunakan untuk mencari I2 dengan I3. I2 sama dengan P bagi R, P paralel dibagi R2, 2 per 3 ampere. Kemudian I3, P paralel dibagi R3, P paralel 2, R3 nya 6, 2 per 3 sama dengan 1 per 3 ampere. Bisa ya. Berikutnya, sebuah kios menggunakan peralatan listrik berupa 4 buah lampu masing-masing 20 watt yang menyala rata-rata 10 jam setiap hari. Jika harga per kWh 500 dan biaya beban setiap bulan 2000, maka besar biaya listrik yang harus dibayar. Langkah pertama kita hitung energi listrik yang digunakan. Bisa kita hitung menggunakan persamaan W sama dengan P kali T kali N kali 30 per 1000.
Kenapa dikali 30? Karena 1 bulan. Kenapa dibagi 1000? Karena bersatuan kWh, kilowatt hour. Maka jawabannya 24 kilowatt hour. 24 kita kali 500, 12.000. Jika ditambah dengan beban 2000, maka biaya yang harus dibayar adalah 14.000. Jawabannya A. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Maka yang benar adalah jawabannya yang mana? Ya, jawabannya B ya. Jadi K akan menjadi utara. K ini akan menjadi utara. Kemudian Z ini berarti ini berlainan. Z akan menjadi kutub selatan. Kemudian L akan menjadi kutub selatan. Dan P akan menjadi kutub utara. Bisa ya? Lanjut. Perhatikan tabel besaran dari 2 buah trafo berikut. Jenis trafo tersebut dengan alasan yang benar. Yang mana jawabannya? Betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau step up itu artinya tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer, lilitan sekunder lebih besar dari lilitan primer, arus primer lebih besar dari arus sekunder. Sementara kalau step down, tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder, lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder, arus sekunder lebih besar dari arus primer.